Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Maulid At-Taiba. Asal selanjutnya. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma nasta'tiu bihi irati haditsain wa rada'an kana qadruhu 'azima. Dibuka dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama kali yang aku buka yaitu dengan mendatangkan dua hadis dari Rasulullah SAW, yang mana beliau ini derajatnya sangat tinggi, sangat agung. Wa nasabu kariman, kemudian nasabnya sangat mulia. Wa siratuhu mustaqimah, dan jalan beliau ini adalah lurus, tidak menyeleweng sama sekali. Qala fi hadhihi ma lam yazal sami'an alima, yang mana tentang beliau ini maka Allah zat yang maha mendengar terus menerus, yang maha mengetahui terus menerus. Ini berfirman begini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat ini bersolawat kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan memberilah salam kalian dengan sesungguh-sungguhnya salam kepada beliau. Jadi ini dibuka dengan hadis ini. Lah hadisnya ini apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al haditsul awwal. Hadis yang pertama. Al-Bahril ilmi tafiqi wa lisanil Qur'anin natiq. Dari orang yang ilmunya itu seperti lautan dan diibaratkan seperti lisannya Al-Quran yang bisa bicara, yaitu siapa? Al-Hadi ulama innas, dia adalah ulamanya orang-orang pada waktu itu. Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas, beliau adalah Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abbas, beliau adalah Abdullah bin Abbas. Ini ketika masih kecil itu sudah didoakan oleh Rasulullah SAW supaya bisa menerjemahkan Al-Quran. Maka beliau dikatakan turjumanil Quran, ahli menerjemah Al-Quran. Kemudian ilmunya ini sangat luas, ya. Maka ketika beliau itu disuruh untuk menebak ini, maka beliau bisa menebak, sementara sahabat-sahabat besar pun tidak bisa menebak. Yaitu apa? Ketika itu Rasulullah SAW, aku ini sudah turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ketika datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Maka para sahabat itu senang, sudah dapat pertolongan Allah. Tapi Sayyidina Abbas itu enggak begitu. Kalau sudah turun ayat ini berarti sebentar lagi Rasulullah SAW akan wafat, ya kan? Karena kalau sudah tugasnya selesai kan sudah wafat. Ini pemahamannya Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi pemahamannya lebih dalam daripada sahabat-sahabat yang lainnya, terutama di dalam masalah ilmu, terutama di dalam masalah tafsir Al-Quran. Radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna Quraisyan kana nuran baina yaday Allah azza wa jalla qabla an yaqra Adam bi alfi 'am. Sesungguhnya kaum Quraisy itu sudah menjadi cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menjadikan Nabi Adam selisih jarak 2000 tahun. 2000 tahun itu sudah Allah menciptakan nur, yaitu untuk kaum Quraisy.
Yusabihullahu dzalikan nur wa yusabihul malaikata bitasbihi. Yang mana nur ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga para malaikat akhirnya ikut bertasbih karena nur ini bertasbih. Jadi para malaikat bertasbih itu karena mengikuti nur ini. Bertasbih ini maksudnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi, nurnya itu bisa begitu. Akhirnya malaikat juga ikut bertasbih. Falamma khalaqallahu Adam awda'a dzalika nuru fi tinati. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka nur ini diletakkan, dititipkan di tanah liat cetakannya Nabi Adam. Nabi Adam itu kan dulunya tanah liat aslinya, sebelum jadi manusia itu, kemudian dibentuk oleh Allah Ta'ala, dicetak ibaratnya itu. Punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya dicipta sebagai manusia. Nah, ketika dicetak seperti itu, Allah menurunkan, menitipkan nur itu pada tanah liatnya Nabi Adam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa'adabani Allah azza wa jalla ila ardi fi dhahri Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah Ta'ala menurunkan aku, maksudnya nur tersebut ini nurnya Nabi Muhammad ya, ke bumi pada punggungnya Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam itu Allah diusir dari surga supaya berada di bumi, maka nur itu bersama Nabi Adam. Wahamalani bisami dari fi sulbinu. Kemudian Allah menjadikanku ini berada di sulbinya, tulang rusuknya Nabi Nuh ketika berada di kapal. Jadi akhirnya nur itu berpindah-pindah. Jadi nur ini berpindah-pindah kepada Nabi Nuh ketika Nabi Nuh itu berada di kapal. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang berada di kapal bersama dengan Nabi Nuh. Ini barokahnya nur Muhammad ini, nurnya Rasulullah ini. Akhirnya berpindah seperti itu. Kemudian berpindah lagi kapan, yaitu wa ja'alani fi sulbil khalil Ibrahim mati naqulu bihim finnar. Allah jadikan aku ini di dalam sulbinya Nabi Ibrahim Al-Khalil ketika beliau itu dilemparkan ke neraka atau ke api ya, dilemparkan ke api oleh orang-orang kafir. Jadi kan Nabi Ibrahim itu kan ceritanya menghancurkan berhala-berhala milik orang-orang kafir itu, hancurkan semua kecuali disisakan cuma satu berhala yang paling besar. Sehingga akhirnya orang-orang kafir itu marah semuanya. Nah, satu negara itu marah ya. Itu pimpinannya Namrud. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang itu membuat tumpuk yang paling besar. Jadi ditumpuk itu yang namanya kayu bakar itu ditumpuk ya, di lapangan yang sangat-sangat luas. Untuk apa? Untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah akhirnya setelah dinyalakan tungku yang sangat besar itu, apinya sangat berkobar-kobar. Akhirnya Nabi Ibrahim itu dilemparkan dengan manjanik. Manjanik itu kepala besar itu loh, jadi pakai alat itu dilemparkan sampai ke api, ke kobaran api tersebut. Nah ketika itulah Allah Ta'ala menitipkan nur itu dalam diri Nabi Ibrahim, sehingga akhirnya Nabi Ibrahim itu bisa selamat dalam api, hidup dalam api selama 40 hari 40 malam berada di dalam api, tetapi tetap selamat. Walau yazaya azza wa jalla yang yunaqiluni minal aslabi tahirah. Tidak henti-hentinya Allah azza wa jalla memindahkanku dari sulbi yang suci-suci ya. Maksudnya dari para nabi termasuk kepada Nabi Musa, diruka kepada Nabi Isa, sampai ilal arhamiz zakiyatil fakhirah, sampai kepada rahim ibunya
az-zakiyatil fakhirah, yang suci dan juga yang agung. Sampai apa? Hatta akhrajani Allah min baini abawaya wa huma lam yaltaqiya ala sifatin. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengeluarkan aku dari kedua bapak ibuku, ya. Yang mana keduanya itu sama sekali tidak melakukan perbuatan zina. Jadi Rasulullah SAW nasabnya itu diurut-urut sampai ke atas itu tidak ada nasab zina. Ini tidak ada istilahnya Nabi kok apa bapaknya pernah berzina misalnya atau ibunya pernah berzina, tidak sama sekali, bersih seperti itu, ya. Nah, jadi ini Allah kisah tentang Nur Muhammad. Terakhir itu Nur Muhammad itu berada pada Sayyidina Abdullah, bapaknya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada waktu itu, ketika itu Sayyid Abdullah, bapaknya beliau itu belum nikah. Nah, ketika Nur itu dititipkan kepada bapaknya nih Abdullah ini, maka perempuan-perempuan Quraisy itu pengen semua dinikahi oleh Sayyid Abdullah. Jadi pokoknya melihat Sayyid Abdullah itu pokoknya terkesan sekali, ya pokoknya, ya kan, senang semua perempuan-perempuan itu. Nah, tidak tahu ternyata di situ ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Pengen semua. Sampai akhirnya Sayyid Abdullah itu memilih Sayyidah Aminah, yaitu siapa? Ibunya Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah menikah itu, begitu menikah berkumpul dengan Sayyidah Aminah, akhirnya Nur itu pindah. Nah, kemudian Sayyid Abdullah itu datang kepada perempuan yang dulunya pada senang semua itu. Pada waktu itu perempuan itu sudah tidak ada yang senang sama Sayyid Abdullah lagi. Karena apa? Karena nurnya itu sudah berpindah kepada rahimnya Sayyidah Aminah. Jadi ceritanya itu begitu. Jadi dulu itu Sayyid Abdullah itu idola perempuan-perempuan, tapi sebelum menikah, sebelum berkumpul dengan Sayyidah Aminah. Tapi begitu berkumpul, perempuan itu menganggap Sayyid Abdullah itu tidak ada yang istimewa, biasa begitu, ya. Nah, itu hebatnya nurnya Nabi Muhammad SAW itu sampai seperti itu. Akhirnya sampai kemudian berada dalam rahimnya Sayyidah Aminah, sampai akhirnya lahir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.